Halo semua, perkenalkan nama saya Fabio Meti Patrick. Saya merupakan koas atau dokter muda di bagian obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Unsrat dengan masa KKM 25 Januari sampai 28 Februari 2021. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan pap smear merupakan suatu prosedur klinik untuk memeriksa sel yang berasal dari serviks atau leher rahim. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai perkembangan sel yang abnormal yang mungkin berasal dari serviks atau sel yang akan berkembang menjadi kanker atau yang biasanya kita kenal dengan lesi prakanker. Alat dan bahan yang harus disediakan: spekulum cocor bebek, spatula air, sitobras, objek gelas, alkohol 95%, handskun steril, kapas, betadine, dan lampu sorot. Kita akan melakukan anamnesis kepada pasien dengan menanyakan identitas pasien seperti nama, alamat, pekerjaan, dan usia. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan menanyakan keluhan utama dari pasien serta keluhan-keluhan lain yang menyebabkan pasien datang untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian setelah kita melakukan anamnesis, kita akan meminta persetujuan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan ini dan kita akan menginformasikan bahwa sebentar mungkin pasien akan merasa sedikit terganggu karena kita akan mengevaluasi bagian genitalia dari pasien. Kemudian kita akan meminta pasien untuk dapat mengosongkan kandung kemihnya dan kita sebagai pemeriksa akan mencuci tangan menurut 6 langkah WHO dan setelah kita selesai mencuci tangan, kita akan menggunakan handskun steril. Setelah itu, kita akan menyuruh pasien untuk dapat berbaring di ranjang ginekologi dengan posisi litotomi dan kita akan mengambil lampu sorot untuk membantu dalam pencahayaan pada pemeriksaan ini. Kita akan segera memulaikan pemeriksaan dengan yang pertama melakukan inspeksi pada daerah vulva. Kita akan melihat jika terdapat massa ataupun gangguan pada daerah vulva tersebut. Setelah itu kita akan melakukan desinfeksi menggunakan kapas dan juga betadine di daerah vulva yang ada. Kita akan memasukkan spekulum cocor bebek ke dalam vagina pasien, di mana spekulum tersebut akan kita posisikan pada posisi yang miring. Kemudian kita akan masukkan ke dalam lubang vagina dan ketika 2/3 dari bagian spekulum tersebut sudah masuk, kita akan putarkan sehingga pegangannya berada di bagian bawah dan kemudian kita akan mulai mencari porsio. Namun ketika kita mendapati banyak sekret di dalam lubang vagina, kita harus membersihkannya terlebih dahulu menggunakan kapas dan setelah itu kita akan mencari porsio dari serviks. Jika porsio sudah ditemukan, maka kita akan mengencingkan sekrup dari spekulum agar spekulum tersebut dapat terfiksasi dengan baik dan kita dapat melihat porsio serviks dengan baik. Pada saat ini kita akan melakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel yang pertama adalah sampel ektoserviks dengan menggunakan spatula air. Kita akan masukkan spatula air ke dalam lubang vagina, kemudian sudah sampai kepada porsio serviks, kita arahkan spatula air pada arah jam 12 dan kita akan putar 360 derajat. Setelah itu, kita akan keluarkan spatula air dari dalam lubang vagina, kemudian kita akan usapkan pada objek gelas yang sudah tersedia. Kemudian kita akan melakukan pengambilan sampel endoserviks. Kita akan menggunakan sitobras dan sitobras ini kita akan masukkan ke dalam bagian porsio serviks agak sedikit ke dalam. Kemudian kita akan putarkan sitobras ini 360 derajat dan kita putarkan 1 atau 2 kali. Setelah selesai, kita akan keluarkan sitobras, kemudian kita akan usapkan pada objek gelas yang sudah disiapkan. Setelah 2 sampel baik ektoserviks maupun endoserviks sudah didapat, maka kita akan melakukan fiksasi dengan cara mencelupkan objek gelas tersebut ke dalam larutan alkohol 95% selama 15 menit. Setelah itu kita akan keringkan dan berikan label di atas objek gelas masing-masing dan kita akan mengirimkannya ke bagian patologi anatomi untuk dapat dievaluasi. Kemudian kita akan mengeluarkan spekulum cocok bebek dari dalam vagina
dengan cara yang gentle, di mana spekulum akan kita putarkan 90 derajat, kemudian kita keluarkan. Setelah itu, kita akan melakukan desinfeksi pada bagian vulva menggunakan betadine dan juga kapas, dan pasien dapat mengenakan pakaian bagian bawahnya kembali. Kita sebagai pemeriksa akan membuka handskun yang kita gunakan dan mencuci tangan 6 langkah menurut WHO. Pemeriksaan pap smear sudah selesai. Pasien dapat kita suruh duduk kembali dan kita akan menginformasikan bahwa sampel yang sudah kita ambil akan diperiksa terlebih dahulu. Kemudian kita rapat mengatur jadwal untuk kunjungan pasien selanjutnya untuk pemberitahuan dari hasil sampel tadi.